Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini saya tuh pengen ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya, yaitu masak-masak. Semalam itu saya dikasih ikan ya sama kakak ipar saya, ini dia ikan tongkol. Nih, nggak kelihatan ya? Nih, kayak gini ya teman-teman ya, ikan tongkol yang besar-besar. Nih, besar ya kan? Kelihatan nggak ya? Kurang jelas ya? Ini dia ya ikan tongkolnya, ikan tongkol yang besar nih. Semalam itu dia dikasih sama orang kapal, katanya satu baskom besar. Jadi mereka bagi-bagi kami. Ini tadi udah saya cuci, saya taruh sini aja soalnya mau dipakai. Saya mau goreng ikan itu pakai yang kayak gini ya teman-teman ya. Soalnya kuali saya yang biasa itu bocor sama suami, katanya sih dia tuh pengen bikin nasi goreng. Jadi karena ada bekas masakan saya, terus dia gini kan, ternyata mungkin dia terlalu kuat, pas tengah-tengahnya bolong. Jadi mau nggak mau saya pakai kayak gini. Kemarin saya pernah goreng ya pakai ini, soalnya bocornya itu udah 2 hari. Jadi semalam saya masak itu saya goreng pakai kuali seperti ini, nggak bagus ya teman-temannya, lengket. Jadi saya tuh udah minta ganti sama suami, katanya doain aja supaya dia dapat kerjaan, nanti diganti kuali saya. Soalnya suami saya udah 1 minggu ini nggak kerja ya, nggak ada kerjaan. PT di tempat dia kerja itu udah tutup. Dia kemarin kan masuk ke PT sebelahnya, tapi karena nggak sesuai dengan pekerjaan, jadi dia tuh nggak jadi kerja di situ. Dia memutuskan untuk berhenti. Padahal dia kerja di situ udah hampir 1 minggu ya. Tapi karena kerjanya itu sistemnya per jam. 1 jam 20.000. Cuman kalau ada kerja baru ada gaji, kalau nggak ada kerja nggak gaji. Tapi kita harus nonstop di situ dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi suami saya harus nonstop di situ dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sedangkan kadang-kadang itu kata suami nggak ada kerjaan ya, udah seminggu dia di situ dia cuma dapat kerja 2 jam. Soalnya dia di situ tuh bawa alat berat ya. Makanya kerjanya itu kalau udah kerja baru ada gaji, karena dia bawa alat berat, bukan kayak di PT yang sebelumnya. Di situ tuh dia kerja, pokoknya kerja nggak kerja, kalau kita udah ceklok gajinya jalan. Kalau di PT yang dia baru masuk kemarin, kalau nggak kerja ya nggak ada gaji. Sedangkan 1 jam cuma 20.000. Tapi hari pertama dia cuma dapat 1 jam, hari kedua juga cuma 2 jam, kata dia gitu ya. Terus setelah itu dia nggak dapat sama sekali, udah 1 minggu nggak ada kerja sama sekali. Makanya dia memutuskan untuk berhenti, soalnya dia nggak bisa kerja di luar, dia juga nggak ada hasil di situ. Makanya sekarang dia tuh udah nggak kerja ya. Doain ya teman-teman ya, semoga suami saya bisa cepat dapat kerjaan. Sebetulnya kalau dia diajak sama teman-temannya sih ada, cuman kalau kayak gitu dia cuma bisa untuk rokoknya ya, sama jajan anak. Itu pun kalau ada. Susah ya teman-teman ya masak pakai tempat kayak gini, karena saya itu nggak biasa, jadi saya agak kesusahan. Apalagi ini kecil. Tunggu bentar ya, goreng ini ya. Ini apinya bisa naik ya teman-teman ya kalau goreng-goreng pakai kayak gini. Sebetulnya saya sudah stres pakai wajan kayak gini udah 2 hari. Tapi ya mau gimana lagi ya, belum ada rezeki. Mudah-mudahan nanti suami ada kerjaan ya, amin. Kalau sekarang dia lagi diajak temannya itu buka ombeng mobil. Itu saya nggak tahu ya berapa satu mobilnya, cuman daripada dia nggak ada kerjaan, katanya mendingan dia ikut aja. Ya udah, kita tunggu ini ya. Saya itu tadi nyuci ya pagi-pagi sekali, jadi sekarang saya sambil goreng, pengen sambil jemur baju. Ini gorengan pertama udah matang, sekarang saya mau angkat. Menurut saya masak seperti ini agak sedikit repot ya, lebih enak masak pakai kuali yang seperti biasa saya gunakan. Nih. Sebetulnya yang ini tuh nggak perlu pakai minyak, tapi saya kasih minyak aja. Walaupun sedikit. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak suka ya masak pakai wajan seperti ini. Ini tuh bagusnya cuma untuk dadar telur. Dan ini pun nggak muat ya, kecil. Ini saya masukkan kepala ikan, ternyata nggak muat, dan akhirnya di sini saya keluarkan lagi kepala ikannya karena memang kecil.
Akhirnya ini selesai juga gorengnya. Butuh perjuangan panjang. Masak pakai ini susah. Lama ini ya teman-teman ya, tadi saya masaknya. Karena satu-satu terus pakai kayak gini. Sekarang saya mau lanjut siapkan bahan-bahan. Tadi saya nggak siapkan bahan-bahan soalnya saya tuh sambil goreng sambil nganger pakaian ya, atau jemur pakaian. Makanya tadi saya tuh nggak sambil siapkan bahan-bahannya. Ayo kita siapkan bahan-bahannya. Ini hasil mulung kemarin, cabai hasil mulung kemarin. Ini juga sayur mau saya masak. Ini jeruk. Abaikan ya teman-teman ya dengan meja saya yang berantakan. Oh ya, ini mangga yang saya bilang di belakang rumah kan banyak. Setiap pagi itu saya pasti dapat ya. Nih, ini tadi pagi saya dapat 3, kalau ini saya dapat semalam. Ini itu bagus ya, nggak ada ulatnya sama sekali. Makanya saya itu semalam waktu di pasar dapat banyak mangga, tapi saya nggak ambil. Soalnya di belakang rumah tuh lagi berbuah dan setiap pagi ada aja yang jatuh. Entah 2, entah 3. Dan ini ubi jalar semalam. Saya belum sempat masak ya. Video mulung semalam pun saya juga lambat ya baru bisa edit. Sekarang saya mau siap-siap bahannya. Abaikan ya meja saya yang berantakan. Mungkin saya taruh di bawah aja ya. Sekarang saya mau ambil bawang hasil mulung semalam. Soalnya bawangnya itu saya jemur. Nih saya jemur. Nih saya jemur. Kering ya teman-teman ya setelah dijemur. Ini saya mau pilih-pilih dulu cabenya ya teman-teman ya. Soalnya saya itu pengen pakai cabai rawit. Ini saya serap. Udah gini aja. Ini nanti cabenya semuanya itu mau saya blender supaya nggak busuk. Pilih dulu, taruh di lantai aja ya, nanti dicuci lagi. Ini kemarin udah saya cuci ya. Saya tuh nggak pakai cabai banyak supaya nggak terlalu pedas. Karena sebetulnya saya tuh suka pedas ya. Di rumah ini yang suka pedas tuh saya dengan anak yang pertama. Kalau suami sama anak yang kedua itu nggak bisa makan pedas. Apalagi anak saya nomor 2, ya nggak bisa makan pedas sama sekali. Ya udah segini aja. Ini mau saya ambilin dulu, soalnya mau saya jemur lagi. Di lantai nggak apa-apa ya, soalnya kan nanti mau dicuci. Kayaknya udah ya, sekarang saya mau jemur lagi. Saya juga pakai ini terong asam. Ini kunyit kemarin juga. Mana jahe? Kunyitnya mau saya pakai juga. Jadi hari ini masaknya itu bahan-bahannya dari hasil mulung. Kayaknya nggak ada jahe teman-teman. Ini tuh kencur ya, bukan jahe. Saya pikir kemarin tuh jahe. Tapi jahe saya ada di samping rumah. Jadi nanti saya ambil yang di samping rumah aja. Sekarang saya mau... Ini dia ya bahan-bahan masakan saya hari ini. Ada cabai, ada kemiri, bawang merah, terong asam. Ini untuk asamnya ya, bawang putih, kunyit, jahe. Ini semuanya hasil mulung terkecuali kemiri sama jahe. Dan di sini juga ada sedikit kacang panjang. Mau saya campurkan. Ini tapi sedikit ya teman-teman ya. Sebetulnya buncisnya itu ada, tapi saya nggak mau gabungkan. Ini buncis besok untuk sayur lainnya aja. Sayang ya kalau dimasak semua hari ini. Jadi sekarang ini semua mau saya blender terkecuali ini nggak di blender ya. Bahan-bahan masakannya saya tumis dulu. Saya setiap kali mau masak gulai pasti bahan-bahannya itu saya tumis ya sampai wangi. Nanti kalau udah wangi baru dimasukkan santan dan baru dilanjut masak. Mungkin setiap orang itu masakannya beda-beda ya, tapi kalau cara saya seperti itu. Kalau teman-teman di rumah versi yang ditumis atau yang langsung dimasukkan santan. Ini tadi kelapa parut udah saya blender. Ini udah wangi ya teman-teman ya bumbunya, jadi kita masukin aja santannya.
Seperti yang teman-teman tahu, saya itu kalau bikin gulai pasti kelapa parutnya saya blender. Karena kalau di blender itu menurut saya santannya jauh lebih kental dan jauh lebih banyak keluar daripada diremas pakai tangan. Itu pun dulu saya tahunya juga dari tetangga ya, waktu saya lebaran pulang kampung atau pulang ke rumah orang tua, pas saya main ke rumah dia. Jadi ibunya itu masak bikin gulai lontong, ternyata kelapanya itu di blender. Terus saya tanya kenapa di blender, katanya biar santannya keluar. Dan sejak itu sampai sekarang saya jadi ikut-ikutan. Oh ya, ini saya masukkan penyedap rasa dan garam. Santannya udah mendidih ya teman-teman ya. Sekarang saya mau masukkan ikannya. Nih. Repot ya, masukin satu-satu, masukin aja semuanya. Ini ikannya udah saya masukin. Semalam itu saya juga masak ikan, jadi mau saya gabungin aja ini. Dah, nanti kita lanjut pas sudah matang, biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini cabai hasil mulung semalam ya teman-teman ya. Jadi hari ini saya udah bersihkan, bawang merah, bawang putihnya juga mau saya blender. Tapi sebelumnya mau saya cuci. Nanti kalau udah di blender bisa disimpan masuk kulkas. Jadi saya tuh nggak simpan seperti ini supaya dia nggak busuk ya. Kalau mau dijemur pun nanggung ya, dia soalnya sedikit, jadi saya mau blender aja langsung. Ini dia gulai ikan saya udah matang ya teman-teman ya. Seperti inilah dia penampakannya. Kuahnya itu kental sekali. Ini juga ada tahu, ada kacang panjang. Ini tahu itu lauk saya semalam ya, sisa, jadi saya masukkan aja. Sayang kalau dibuang ya. Ini gulainya udah matang, jadi saya mau tutup, taruh ke kompor sebelahnya. Ini saya nggak masukkan dalam mangkok ya, atau saya salin dalam mangkok, saya biarkan gini aja. Ini tadi cabenya udah saya blender, jadi sekarang mau saya masak dulu. Nanti kalau airnya udah nyusut, udah kering, baru saya simpan masuk kulkas. Saya tuh dari dulu kayak gitu ya, kalau beli, bukan beli sih, kalau punya banyak cabai, entah itu beli, entah itu hasil mulung, entah itu hasil manapun, yang penting kalau cabai banyak, saya blender pakai bawang merah, bawang putih, lalu saya masak sampai airnya susut. Jadi kalau disimpan dalam kulkas dia bisa tahan berminggu-minggu. Karena kalau dijemur menurut saya walaupun kering tetap susah ya teman-teman ya, tetap busuk. Makanya saya lebih memutuskan menyimpan cabai banyak itu seperti ini. Ini udah siang ya, udah jam 12. Ini itu hari Jumat, jadi bentar lagi mau salat Jumat. Dan alhamdulillah semua kerjaan saya udah beres, udah selesai masak, udah selesai nyuci, dan saya tinggal bersih-bersih rumah. Tapi saya nggak buat video ya saat bersih-bersih rumah karena saya takut durasinya kepanjangan. Saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ngikutin video saya sampai detik ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Bye bye, assalamualaikum.